Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, generasi Z yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam pikiran kita membayangkan bagaimana keadaan bumi ini dalam 40 tahun ke depan? Seperti yang sudah diprediksi para ilmuwan sekarang, bahwasannya bumi akan mengalami suhu yang terus naik drastis. Kemudian kutub-kutub air es yang ada di kutub utara maupun selatan, esnya pun akan mencair. Dan juga kita nantinya akan dilanda sebuah bencana, yaitu krisis air bersih. Saudara-saudaraku sekalian, ironisnya di masjid-masjid, di tempat keagamaan lainnya, pada saat sekarang ini, kita hanya cuma membahas bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Itu memang bagus, akan tetapi kita sebagai khalifah, kita pun juga harus punya tanggung jawab bagaimana kita untuk bisa bertanggung jawab dengan alam sekitar kita. Nah, bagaimana sih kita sebagai makhluk khalifah atau sebagai pemimpin, apakah kita hanya habluminallah dan habluminannas saja, ibadah kita, sholat, puasa, zakat, hubungan kita dengan manusia? Nah, apakah ada hubungan lainnya? Ayo kita bahas bagaimana sejatinya khalifah itu sebenarnya. Saudara-saudaraku Gen Z yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah telah memerintahkan kita sebagai khalifah sejak awal diciptakan Nabi Adam, dan itu sudah tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya bahwasanya sesungguhnya Allah menjadikan manusia khalifah fil ard, menjadi khalifah di bumi. Maka dari itu, setelah Allah berfirman tersebut, ada sesuatu kekhawatiran yang timbul dari para malaikat, bahwasanya malaikat memiliki kekhawatiran kalau manusia nantinya akan menimbulkan dan menyebabkan kerusakan di bumi. Nah, saudara-saudaraku, kekhawatiran malaikat tersebut sekarang sudah terjadi. Kita manusia banyak sekali kerusakan yang telah dibuat oleh tangan kita, oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Padahal khalifah sejatinya bukan sekedar pemimpin saja, akan tetapi maknanya luas. Kita bisa menjadi pengelola bumi ini seperti yang telah tertuang dalam surah Hud ayat 61, yang artinya, dan Allah menjadikan kamu sebagai pemakmur. Dalam Al-Quran tersebut, ayat 61 tersebut, ada kata istikmar yang berarti itu membangun, merawat. Bukan berarti kita merusak, justru malah mengeksploitasi. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu contohnya, kita seringkali buang sampah sembarangan, kita seringkali memboros-boroskan air yang ada di sekitar kita, mentang-mentang air di sekitar kita banyak, kita seringkali boros. Na'udzubillah min dzalik. Hal-hal seperti itu, hal-hal kecil itu juga berakibat fatal untuk bumi kita ke depannya. Dan kita seharusnya sebagai khalifah, kita bertanggung jawab pada alam sekitar kita, bukan mengkhianati atas amanah yang Allah telah titipkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasannya terkait mengkaji soal lingkungan, bagaimana hubungan manusia dengan alam, itu bukanlah suatu wacana yang baru, akan tetapi ulama terdahulu pun sudah pernah membahas terkait hubungan kita dengan lingkungan, yaitu dalam konsep Ihya al-Ma'wad, bagaimana cara kita menghidupkan lahan-lahan yang sudah mati, bagaimana cara kita memberikan kawasan perlindungan atau hima, dan juga kita pun dilarang untuk berlebihan. Saudara-saudaraku, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu, tidakkah seseorang menanam pohon ketika pohon itu berbuah sehingga dimakan oleh manusia ataupun makhluk lainnya, hewan dan lain sebagainya, itu akan menjadi sedekah bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu kita harus menanam pohon, mereboisasi pohon-pohon yang sudah ditebang, itu kita tanam kembali, karena itu sudah merupakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu sangatlah dolim ketika kita banyak menebang pohon untuk membuat perlahanan, membuat pemukiman, membuat gedung-gedung tinggi, yang mana kita tidak memikirkan bagaimana ekosistem makhluk, hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Kemudian juga kita pun
pernah pas. Kemudian juga Allah pernah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, yaitu terkait larangan kita untuk merusak bumi yang telah kita tinggali. Saudaraku, seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, dan janganlah kalian merusak ciptaanku, yaitu ciptaan Allah. Maka dari itu, kita sebagai manusia, kita harus sadar terhadap lingkungan kita. Tidak hanya hablum minallah dan hablum minannas yang harus kita jaga, kita pun harus menjaga bagaimana hubungan kita dengan alam. Kemudian juga kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan, boros dalam menggunakan air. Karena dalam hadis Rasulullah pun pernah bersabda, yaitu meskipun banyak sungai yang mengalir air derasnya, kita pun dilarang untuk membuang-buang air dengan sesuka diri kita. Hadis riwayat Ahmad. Itu yang telah disabdakan oleh Rasulullah, itu tidak boleh sama sekali. Meskipun kita di tengah-tengah air bersih, air yang berlimpah, kita tidak boleh berboros air. Saudaraku, merusak alam itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari perkara tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan sebuah masjid yang awalnya untuk menjadi tempat kita beribadah saja, untuk kita sholat, kita jadikan sebagai sentral atau pusat untuk penghijauan. Ini akan memberikan dampak yang sangat besar sekali, karena masjid itu sangat banyak di dunia ini. Ketika kita bisa mulai menanam di masjid, menanam pohon. Ketika pohon tersebut berbuah, itu akan menjadi sedekah juga bagi diri kita. Kita bagikan kepada anak-anak, kepada orang-orang miskin atau orang-orang fakir. Kita jual kembali dan kita berikan untuk bantuan sosial. Itulah sangat luar biasa. Selain itu, kita pun juga bisa menggunakan panel surya energi ramah lingkungan yang kita ubah menjadi listrik, yang mana itu nantinya kita bisa menghemat energi listrik. Kemudian lagi, kita bisa melakukan olah sampah dengan kita membuat bank sampah, kita ubah sampah yang awalnya dari plastik, kita konversi, kita ubah menjadi sebuah dana sosial, kita jual dan kita alokasikan dana tersebut untuk masyarakat ummah. Kemudian lagi juga kita bisa melakukan suatu aksi sosial lainnya untuk mencegah terjadinya banjir dengan kita memberikan biopori, memberikan sumur resapan, membuat sumur resapan dan biopori dalam mencegah terjadinya banjir. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, jika di tangan kalian terdapat bibit kurma, sedangkan kalian sudah di akhir zaman, kiamat sudah tiba, maka segeralah tanam. Hadis riwayat Ahmad, yang artinya apa? Meskipun kita sampai di ujung dunia mau kiamat, kita pun terus untuk selalu dipersiapkan untuk lindungi, untuk merawat alam yang ada di sekitar kita. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sejatinya kita generasi Gen Z, kita akan menjadi pewaris di masa depan. Makanya kita memilih untuk mewarisi bumi ini atau malah mewarisi kerusakannya. Maka dari itu, kita sebagai khalifah bukan hanya pemimpin saja, tapi pemimpin itu juga harus bertanggung jawab atas kemakmuran yang ada di bumi kita ini. Nah, pilihan itu semuanya ada di tangan kita. Kita bisa menerapkan kesadaran dari hal-hal yang kecil. Kita bisa menanam pohon. Kita bisa membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh boros air. Dan juga kita bisa membawa botol minum dengan mengurangi sampah plastik agar sampah plastik bisa untuk terminimalisir. Maka dari itu, saudaraku, telah Allah firmankan juga dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah terjadinya sebuah kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia agar mereka merasakan akibat perbuatannya supaya mereka dapat kembali. Allah berfirman dalam ayat tersebut yang artinya kita sebagai manusia,
kita diberikan pilihan atas kerusakan yang telah kita buat. Kita ada pilihan, kita mau bertobat, mau kembali, atau kita justru selalu memberikan eksploitasi, memberikan kehancuran bagi bumi kita. Ini semua jatuh di pilihan kita. Maka dari itu, ayo saudara-saudaraku, kita jadikan bumi ini, kita jadikan masjid sebagai sentral untuk kita. Selain beribadah kepada Allah, kita juga menghidupkan masjid dengan penghijauan agar alam di sekitar kita terus terawat dan terus terjaga. Saya Irsyad Maulana dengan NIM terakhir 019. Saya mohon pamit undur diri. Saya mohon maaf segala kekhilafan karena kekhilafan tersebut murni datang dari diri saya dan segala ilmu dan kebaikan semuanya datang dari Allah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.